Jadi ada pertanyaan nih ya dalam benak para investor, konsisten atau tidak nih nanti oleh Menteri Keuangan yang baru. Kita perhatikan IHSG itu juga tertekan oleh outflow dana asing yang cukup deras ya, terutama dari saham-saham big caps. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Arya Santoso, beliau adalah Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz Pak Arya. Semoga kita sehat selalu Pak Arya. Ya, amin amin. Baik, kalau kita bicara mengenai pola pergerakan dari IHSG di perdagangan kemarin masih kemudian berada di zona merah pasca reshuffle Ya. kabinet merah putih begitu ya, yang kemudian menjadi concern yang cukup major dari pelaku pasar adalah terkait dengan pergantian dari Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Menteri Purbaya begitu. Masih melanjutkan penguatannya di penutupan perdagangan kemarin, bahkan pelemahannya kemudian cukup dalam begitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi concern dari pelaku pasar terkait dengan kepemimpinan di Kementerian Keuangan yang baru ini, Pak Arya? Ya, memang kita perhatikan ada semacam kekhawatiran ya dari investor terhadap uncertainty arah kebijakan fiskal pasca pergantian Menteri Keuangan. Jadi yang populer itu Bu Sri Mulyani dikenal disiplin dalam menjaga defisit dan kredibilitas fiskal ya. Itu yang selama ini persepsi masyarakat di pelaku industri jasa keuangan seperti itu. Nah, sehingga kalau perubahan mendadak begitu, jadi ada pertanyaan nih ya dalam benak para investor, konsisten atau tidak nih nanti oleh Menteri Keuangan yang baru. Apakah memang nanti APBN-nya akan lebih ekspansif, kemudian mengorbankan stabilitas, ya khususnya konteks di defisit dan pembiayaan utang. Jadi kekhawatiran ini langsung terrefleksi pada sektor keuangan jadi yang menjadi barometer kepercayaan investor. Baik, itu yang kemudian menjadi satu concern di pelaku pasar. Apakah ada kepastian ataupun mungkin keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai pro pasar begitu ya pada saat Sri Mulyani Indrawati memimpin sebagai Menteri Keuangan begitu. Tapi kalau kita bicara dari sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya sendiri, seberapa yakin sebetulnya pelaku pasar terhadap kebijakan-kebijakan nantinya, Pak Arya? Ya, boleh dikatakan sebenarnya Pak Purbaya ini kan punya rekam jejak yang cukup panjang sebagai ekonom dan pernah memimpin LPS ya. Jadi sehingga memahami stabilitas sistem keuangan sebenarnya. Nah, tapi investor masih menunggu ya bukti dari konsep-konsep yang mungkin disampaikan, bagaimana beliau bisa menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan fiskal yang konsisten dan ada kekhawatiran sebenarnya Menteri Keuangan yang baru ini lebih politis dan kompromis gitu ya terhadap belanja besar pemerintah. Itu yang dikhawatirkan dibandingkan dengan pendahulunya ya. Oleh karena itu keyakinan investor masih rendah memang di awal dan kemungkinan akan tergantung dengan komunikasi kebijakan serta sinyal yang awal terkait APBN 2025. Oke, reaksi psikologis ini disebabkan oleh banyak faktor, bicara mengenai psikologis pasar ya, salah satu adalah terkait dengan gaya berkomunikasi yang kemudian juga ini menjadi perbincangan hangat beberapa waktu yang lalu pada saat Menteri Keuangan Purbaya memberikan statement kepada wartawan begitu, bahkan beliau juga menyampaikan punya karakteristik yang agak sedikit koboi begitu ya. Ini yang akhirnya masyarakat juga kemudian tunggu-tunggu seperti apa kebijakan fiskal ataupun kebijakan-kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan nantinya begitu ya. Baik, Pak Arya, selain sentimen Menteri Keuangan yang diganti ataupun mungkin secara general ataupun secara lebih luas reshuffle kabinet, sentimen apa lagi yang sebetulnya memperberat IHSG kemarin? Sebenarnya selain reshuffle kabinet, kita perhatikan IHSG itu juga tertekan oleh outflow dana asing yang cukup deras ya, terutama dari saham-saham big caps di sektor keuangan, di bank-bank yang besar ya seperti di BCA, BRI, Mandiri gitu. Itu kita perhatikan ada outflow dan kemudian ada tekanan eksternal juga ya dalam pelemahan rupiah yang kita lihat itu sempat ada pelemahan. Ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap arah kebijakan
The Fed juga ya di sini menunggu ya apakah jadi pemangkasan suku bunga itu, ya itu biasanya ada siap-siap dulu gitu ya, misalnya ada dikumpulin dulu uangnya mungkin ditarik lagi gitu ya, sementara Hmm. untuk melihat kemana arus uang ini kemudian akan ditempatkan. Terus kita lihat ada harga komoditas ya, bagaimana di emas juga menguat ya, kemudian ada dipicu mungkin ketegangan geopolitis ya, kita perhatikan di Doha ada ketegangan begitu ya, terus jadi ini turut membebani indeks sebenarnya. Jadi Hmm. pelemahan kemarin itu kombinasi dari faktor domestik juga, tapi ada faktor eksternal juga. Walaupun memang ada optimisme terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan tadi, Ya, secara konsensus 90-an ke atas mereka optimis ada ya, pemotongan 25 basis point di bulan September begitu ya. Bahkan ada yang kemudian optimismenya lebih ekstrim akan 50 bisa dua basis kali point ya. begitu. Ya, Baik, betul. oke. Mengenai ini sebetulnya sejauh mana mungkin di perdagangan hari ini dapat menjadi satu faktor yang penyeimbang, apalagi kita kemudian semakin mengetahui bahwa ya optimisme konsensus ya sangat tinggi begitu. Ya, kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti ini juga suatu hal yang dinantikan ya oleh pasar ya, pemotongan suku bunga ini. Walaupun sudah lama digadang-gadang begitu ya, arah juga konsensus dari para analis, kemudian pasar juga sudah menunggu bahwa beban bunga tinggi itu di Amerika juga sudah menjadi suatu concern, bagaimana pertumbuhan itu tidak bisa meningkat dengan cepat ya. Kemungkinan kita melihat bahwa sangat mungkin terjadi ya, dan atau bahkan kalaupun ditunda ya itu akan minimal 1 kali dalam tahun ini akan terjadi pemotongan suku bunga. Baik, kita bergeser ke pergerakan sektoral, Pak Arya, terkait dengan sektor yang menjadi backbone ataupun mungkin tulang punggung dari dunia usaha, yaitu adalah sektor keuangan yang melemah 1,79%. Ini juga berkaitan dengan apa yang Anda tadi sampaikan mengenai investor asing yang keluar dari saham-saham berbasis keuangan begitu. Korelasi pelemahan sektor ini dengan sentimen-sentimen yang ada seperti apa, Pak Arya? Nah, ini memang kembali lagi ke persepsi ya. Jadi persepsi investor itu lebih ke khawatiran fiskal karena di sektor perbankan ini sangat sensitif terhadap stabilitas makro. Ya, oleh karena itu pada saat pasar meragukan disiplin APBN, kemudian juga ada resiko inflasi, bagaimana suku bunga juga sangat mungkin bisa meningkat, gitu. Itu yang dikhawatirkan. Memang harapannya itu kita akan menurunkan suku bunga sejalan dengan sentimen global pada saat di bank sentral Eropa ataupun Amerika menurunkan, tentu harapannya di Indonesia juga turun. Tapi dengan kondisi potensi inflasi yang meningkat, bisa jadi suku bunga di Indonesia tidak turun, itu kekhawatirannya yang pada Hmm. akhirnya menekan margin perbankan, dengan sangat mungkin investor asing juga cenderung menjual dulu di sektor ini. Jadi bobotnya di sektor perbankan ini kan cukup besar di HSG. Jadi kalau sensitif market itu ada persepsi yang kurang optimis, maka biasanya akan terjadi outflow karena para investor asing itu menjual dulu. Nah, pelemahan di sektor keuangan ini kemarin mencerminkan reaksi langsung terhadap ketidakpastian pasca reshuffle. Oke, walaupun memang beberapa waktu yang lalu ada optimisme mengenai pemangkasan dari suku bunga acuan oleh Bank Ya. Indonesia di domestik begitu ya, tapi kemudian apa namanya reaksi pasar berubah begitu sehingga akhirnya membuat pelaku pasar ataupun mungkin investor asing keluar dari sektor finance. Saatnya untuk masuk ke sektor finance sekarang mungkin terdiskon cukup banyak untuk sektor ini 1,79% atau wait and see dulu Pak Arya. Kalau untuk jangka pendek sebenarnya masih rawan tekanan ya sebenarnya Hmm. di sektor keuangan ini, karena persepsi dari risiko fiskalnya ini belum mereda. Jadi masih kemungkinan ada tekanan ya jangka pendek. Tapi ini untuk para investor jangka pendek ya. Jadi kita wait and see dulu, kita cermati sinyal pertama kebijakan Menteri Keuangan yang baru ya, arah rupiah juga kemana ya. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang, untuk bank-bank besar seperti Bank BRI, Mandiri, BCA itu cukup kuat ya. Mhm. Dan saya rasa bagi para investor yang menengah panjang itu tetap layak untuk akumulasi Hmm. bertahap di saat panic selling ya, beli bertahap, cicil beli ya, itu strategi terbaik ya untuk bisa cicil beli. Jadi momentum beli terbaik itu biasanya muncul pada saat volatilitas masih tinggi,
tapi resiko makronya udah mulai mereda. Nah, itu Hmm. momentum terbaik untuk bisa entry lagi kembali ke pasar. Oke, harus rajin-rajin baca berita begitu ya untuk kemudian membaca momen yang pas untuk bisa Ya, masuk. rajin-rajin pantau di IDX Channel. Betul, baik. Oke, yang menarik adalah sektor transportasi menguat kemarin walaupun memang kemudian tipis saja begitu ya 0,5% kalau tidak salah. Bagaimana Anda melihat penguatan ini? Apakah ini hanya kemudian dimanfaatkan saat saja karena secara harga sudah oversold begitu sehingga kemudian terjadi pengalihan portofolio saham, Pak Arya? Ya, untuk transportasi kita perhatikan juga ini didorong oleh optimismenya ada mobilitas ya, tinggi mobilitas menjelang akhir tahun ya, kemungkinan momen libur panjang, kemudian angkutan logistik juga aktivitasnya kemungkinan meningkat. Ya, selain itu harga BBM juga relatif stabil ya, harga bahan bakar termasuk stabil, jadi memberikan sentimen positif ya, sentimen positif dan saham-saham di transport itu ikut terdorong. Jadi penguatan kemarin lebih ke sektoral dan seasonal, jadi cyclical seperti itu. Baik, karena baru libur panjang kemarin ya, long weekend begitu ya, Ya. sehingga sektor transportasi mendapatkan hikmahnya. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Arya dan juga pemirsa, usaha jeda berikut ini kami akan segera kembali tentu saja dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Arya, dan tetap bersama kami akan segera kembali.